Ya. Halo Bu Fitri. Halo Bu, Ya, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik hari ini. Iya. Oke, Bu Fitri tumben hubungi telepon apa? Iya nih Bu, Pagi-pagi eh, begini. Ada apa Ibu Fitri? begini Bu, saya ada masalah sedikit tentang Mm-mm. bagaimana saya di kelas Bu, tentang perasaan saya. Oh iya, Saya ini ini, ceritanya Bu Fitri mau di coaching ya? iya Bu. Oh iya, boleh diulang kembali sedikit permasalahannya Bu Fitri tentang apa? Begini Bu, saya ini Eh, kan sebagai wali kelas. Kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi wali kelas itu dengan semua siswa yang laki-laki. Oh iya, Dan homogen ceritanya iya Bu Fitri Bu, ya? Ah. dan saya itu belum terbiasa dan belum merasa nyaman untuk Iya, sama apa sih. ya, menjadi wali kelas dengan kelas yang homogen. Apalagi kan Iya. siswanya juga agak susah untuk diatur seperti itu Bu. Oke, eee, kelas kelas berapa Ibu Fitri kalau boleh tahu? Iya, saya kelas 10 Bu, kelas 10 TBSM. Jadi itu semuanya Heeh, siswanya laki-laki. Jadi mungkin dari segi kenyamanan juga saya agak susah karena itu tadi siswanya susah untuk saya apa ya, untuk saya arahkan seperti itu karena dia hanya ingin fokus bermain sehingga iya dia kurang kesadaran akan tugas dan iya. tanggung jawabnya itu. Berapa orang Bu Fitri jumlah siswanya di kelas? Ada sekitar 20 orang, Bu, Oh, di 20 orang kelas saya. lumayan ya Iya, kalau laki-laki semua. Ini kayak perawan di sarang penyamun Ibu Fitri. betul, Bu. Jadi ya seperti itu. Jadi agak kurang nyaman dengan kondisi seperti ini. Heeh, Jadi ya, semoga nanti hasilnya bisa mencerahkan Ibu Fitri ya. ya Bu, terima kasih. Oke, baik saya ingin perjelas kembali. Jadi dari percakapan kita nanti ini, apa sih yang Ibu Fitri ingin harapkan paling tidak? Apa yang ingin Ibu Fitri dapatkan? Iya Bu, saya menginginkan itu Nah, adanya kondisi kelasnya yang nyaman iya, bagi heeh, saya dan juga bagi siswa. Jadi saya bisa menjalin mhm, keakraban dengan semua siswa tanpa membedakan. Jadi saya juga ingin siswa saya itu sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Hanya iya, itu Bu yang ingin saya rasakan yang supaya oke. semuanya sadar. Oke, jadi ini intinya Ibu Fitri ingin kondisi kelas yang nyaman baik bagi dirinya maupun bagi siswa-siswanya ya. Iya Bu, seperti itu. Kemudian kenyamanan itu tercipta jika terjadi keakraban. Iya. Kemudian berikutnya lagi adalah siswa-siswa Ibu Fitri bisa menjalankan tugas dan tanggung Hmm. jawabnya sebagai siswa seperti itu Bu Fitri di. Iya, iya Bu, seperti itu yang Ah, ah. saya Nah, inginkan sebenarnya. oke. Nah, saya mau tanya dulu ini Bu Fitri, sebenarnya, kondisi yang kurang nyaman yang Ibu rasakan itu seperti apa memang? Mungkin karena belum terbiasa saja Bu, kemudian eh, Heeh. siswa laki-lakinya ini juga memang agak susah untuk diatur. Jadi Oh iya, jadi kadang memang ada perilaku-perilaku yang iya, ini ya, yang membuat iya, tidak nyaman? iya Bu. Heeh. Dan kadang juga mereka hanya suka bermain game, sehingga perasaan itu juga kadang muncul perasaan yang tidak nyamannya itu, sehingga dia Iya. juga tidak fokus akan pembelajaran. Eh, Iya, kadang agak agak jengkel iya, begitu agak kalau jengkel, sudah Bu. dikasih tahu. Nah, kira-kira, bentuk kenyamanan yang Ibu Fitri ingin rasakan itu seperti apa? Ya, saya sih Bu hanya menginginkan hal yang sederhana saja Bu. Iya. Saya itu menginginkan walaupun mereka itu terdiri dari kelas yang homogen, saya ingin mereka itu Mhm. setara dengan kelas-kelas yang lain yang kelasnya itu heterogen, yang bisa menjalankan tugas piket harian, sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, bisa mengerjakan Heeh. tugas, dan bisa menjalin keakraban dengan semua guru, bukan hanya saya Bu, karena Oke. kebanyakan juga guru seperti itu.
Ya, Jadi ceritanya ini Ibu Fitri berharap kelas homogen ini paling tidak 11-12 dengan kelas yang iya, heterogen itu iya dia. Bu, seperti itu. Siswa-siswanya agak gampang diatur, mau diajak Ya, kerja sama, begitu ada Ibu Fitri ya? kesadaran. Oke, baik. Ini tadi kan sudah dipaparkan permasalahannya. Ibu Fitri pernah coba tidak cara untuk mendapatkan kenyamanan ini? Iya Bu, saya sudah berusaha untuk melakukannya. Saya melakukan Iya. sebuah pendekatan personal dulu Bu, secara Oh, pendekatan iya, personal. personal. Jadi Heeh. saya dari hati ke hati dulu. Jadi saya Oke, bercerita, heeh. misalnya Jadi kira-kira, ceritanya didekati satu iya, persatu siswanya begitu eh, maksudnya yang butuh perhatian iya begitu Bu, ya? Oh menjalin iya. keakraban, kemudian Heeh, bercerita tentang hal yang disukai. Saya juga menjalin heeh. komunikasi melalui grup grup WhatsApp. Oke. Kemudian saya juga menjalin hubungan secara menyeluruh, jadi bukan hanya personal, juga menyeluruh. Eh, Pendekatannya menanyakan, bertanya ya kepada semua siswa tentang eh, kehadirannya, mengecek tentang piket kebersihannya, seperti itu Bu yang saya Heeh. lakukan. Jadi tidak hanya secara langsung, tapi secara online juga Bu Iya Fitri Bu, lakukan pendekatan ini ya? ya, Japri-japri begitu ceritanya. iya Bu. Jadi saya juga gunakan WhatsApp grup kelas untuk Heeh. itu supaya bisa menjalin keakraban dengan semua siswa. Jadi juga dia bisa menjalin kesadaran internalnya. Iya, Nah, kan sudah ada ternyata cara yang pernah Ibu Fitri ya. tempuh. Nah, kira-kira cara tersebut efektif tidak membuat suasana yang Ibu Fitri ingin harapkan? Apakah sudah Ibu Fitri ada sedikit perubahan dengan cara itu atau bagaimana Ibu Fitri? Sebenarnya Bu, ini mungkin menurut saya sudah efektif, tetapi mungkin masih perlu ada peningkatan. Mm-mm. Jadi mungkin lebih intens lagi saya mulai pendekatannya kepada seluruh siswa, Ya. begitu Bu. Jadi saya juga melakukan apa ya, pendekatan lebih dekat lagi lah dengan Oh siswa iya, saya. artinya cara ini dianggap sudah Iya, efektif. cuma eh mau apa ditingkatkan. perlu perlu tidak ditingkatkan pelaksanaannya? Ya perlu Bu, saya masih berusaha untuk meningkatkan itu. Oh iya, Ya, ada cara lain yang Ibu Fitri ingin coba? Sudah ada ide atau di pikirannya? Kayaknya mau Kak coba juga ya. begini. Ada cara lain juga tidak yang pernah eh, terpikirkan? Ada Bu, saya Oh ini iya ada. berusaha, Heeh. iya, saya berusaha selain menjalin keakraban dengan siswa dengan pendekatan personal dan menyeluruh, saya juga Ya. bekerja sama dengan semua guru Mm-mm. di sekolah dan juga dan juga ketua jurusannya Bu. Jadi dengan begitu saya juga lebih mudah untuk mengarahkan mereka untuk meningkatkan kesadarannya. Iya. Oh artinya Ibu Fitri ternyata punya cara lain ya. Iya. Nah, dari dua cara ini ada hambatan tidak yang Ibu Fitri rasakan dalam pelaksananya? Kalau cara kedua ini juga sudah pernah coba? eh Sudah Bu, cuma mungkin belum belum terlalu, Maksimal. iya, belum terlalu Oh, maksimal oh, karena ketua jurusannya juga agak sibuk mengurus iya. kegiatan lain, jadi mungkin Oh iya. tidak apa ya, tidak terlalu fokus dengan kendala saya, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang menjadi keluhan saya, dan saya ingin supaya kita bersama-sama lah untuk berkolaborasi bagaimana agar siswa ini bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, ya seperti Iya, itu. sehingga nyaman di kelas, Iya, sehingga supaya terbentuklah bisa suasana nyaman. Jadi ini ya. iya, Eh
apalagi jadi kendalanya tadi itu hambatannya adalah ketua jurusannya masih Iya, sibuk, belum jadi fokus. komunikasinya belum terlalu efektif Ibu Fitri ya. Iya. Ah, jadi ada dua cara. Nah, dari dua cara ini kira-kira yang mana Ibu Fitri ingin prioritaskan untuk pelaksanaannya? Dan Ibu Fitri punya cara tidak untuk mengatasi hambatan yang Ibu Fitri tadi katakan itu? Iya, Ah, ah. kalau saya pikir-pikir Bu, cara yang lebih Ya, saya ingin maksimalkan itu adalah mungkin lebih apa ya, berkomunikasi lagi dengan ketua jurusannya agar ah, ini bisa ada penyelesaian juga dari siswanya. ya, Karena mungkin kalau hanya saya sebagai wali kelas itu agak susah. Jadi kalau dengan langsung ketua jurusannya terjun dengan saya, dengan juga semua guru, mungkin mm, akan bisa lebih efektif lah untuk ada kesadaran dari siswa itu sendiri. Kemudian yang oke. jadi, ya, kemudian yang jadi hambatan juga itu tadi tentang Ah, bagaimana gurunya itu dia hanya memperhatikan siswa yang siswa yang hanya, diajar. iya, Ah, ah. yang hanya diajar. Ya, Jadi ini juga yang saya lakukan adalah hanya pendekatan dulu dengan guru yang diajar, yang mengajar di oh kelas iya. itu. Artinya perkuat lingkaran pengaruh Ibu Fitri dengan rekan sesama Iya, pengajar ya. iya Bu. Jadi saya berkolaborasi dengan guru mapelnya, dengan ketua Heeh, jurusannya dulu Bu. Minimal seperti itulah yang saya iya. lakukan. Eh, tidak perlu cukup satu dua orang saja Iya, mungkin yang Ibu Fitri ingin iya. lakukan. Oh iya, oke. Bu Fitri sudah yakin jadi yang ini akan dilaksanakan tadi Eh, pendekatan dengan ketua jurusan dengan rekan. Iya Bu, saya sudah yakin dan Eh, saya sudah melakukan ini dulu dengan ketua jurusannya walaupun memang hasilnya belum maksimal tapi setidaknya saya sering melakukan komunikasi intens dengan guru mapel dan juga ketua jurusan agar ini juga ada perubahan dari segi siswa yang terutama anak wali saya seperti itu. Jadi bukan oke. hanya saya merasa nyaman tetapi semua guru yang masuk di kelas itu juga merasa nyaman. Oke. Bu Fitri butuh bantuan tidak? Selain ketua jurusan, siapa lagi kira-kira yang bisa membantu Ibu Fitri untuk menjalankan cara atau strategi ini? Iya, itu tadi Bu, kalau menurut saya selain ketua jurusan itu Mm-mm. tadi semua guru walaupun memang tidak secara intens, jadi saya lebih berfokus dulu kepada guru yang mengajar di kelas itu. Jadi karena tidak semua guru juga masuk mengajar di kelas yang Iya, kan agak susah juga iya. kalau melibatkan yang tidak mengajar Iya, ya. itu karena tidak ada Oh iya, pendekatannya juga, Bu. Jadi saya iya, lebih uh-uh. berfokus kepada guru yang mengajar karena dia juga memang ada pendekatan personal karena setiap jam itu dia masuk. Jadi dia mengetahui juga apa yang menjadi kendala dan masalah Kondisi kelas. sehingga bisa diselesaikan. Oke, Bu Fitri. Oke, Bu Fitri, selamat mencoba ya. Terima Uh, kasih, Bu. Oke, Bu Fitri, ini terakhir kayaknya Iya. sebelum kita akhiri coachingnya. Bu Fitri butuh berapa lama ini untuk menerapkan cara ini, kemudian sampai berhasil? Sampai berhasil, Ibu Fitri merasakan Ya. kondisi nyaman dan siswa-siswanya juga sudah sadar akan kewajibannya. Kira-kira Bu Fitri butuh berapa waktu lama ini? Kalau saya pikir Bu dengan kondisi dan permasalahan ini mungkin sekitar 1 bulanan lah Bu saya lakukan Iya, secara maksimal melakukan betul pendekatan yang sekali. intens dulu dengan siswa tadi, Iya, kemudian juga pendekatan dengan ketua jurusan dan juga pendekatan dengan guru mapel Bu yang mengajar di kelas itu. Jadi saya kira iya. itu bisa lebih efektif yang bisa saya lakukan. Oke, jadi 1 bulan kayaknya Iya, iya. Kita memang butuh waktu lama untuk iya. mengubah, mendidik karakter siswa itu tidak semudah membalik telapak tangan, Iya Bu Bu, Fitri ya. betul sekali. Jadi Butuh waktu, butuh, iya, butuh butuh. kolaborasi. Iya. Oke, Bu Fitri, baik. Saya tunggu informasi Terima kasih. perkembangannya. Semoga Iya. sukses Ibu Fitri Terima dan kasih bisa banyak nyaman Ibu. di kelasnya. Iya. Oke, Iya, terima ya, kasih Bu. iya. Oke, Lanjut lagi. lanjut lanjut ke rekamannya atau mau di stop dulu? Stop dulu. Stop dulu Oke, deh. stop nih dulu. Oh, Iya, ya. Dulu saya stop. Oh, Bu. Um,
Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Wah, tidak apa-apa, Bu. Mungkin Ibu bisa, sepertinya Ibu terlihat sangat murung ya. Tidak bersemangat seperti biasanya, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Eh, ya, masalahnya apa, Bu? Mungkin bisa Ibu cerita apa yang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Eh, Ibu ingat ya kemarin ada pengawas. Ya, Saya pengawas itu melakukan supervisi di kelas tempat saya mengajar Bu. Waktu itu saya mendapat teguran dari pengawas Bu. dapat teguran. Kira-kira kenapa Ibu bisa dapat teguran dari pengawas? Kira-kira masalahnya apa? Kalau menurut saya Bu, sebenarnya masalahnya serius. Ya, Saya bukan proses mengajar saya di kelas Bu. proses mengajar Ibu di kelas. Memangnya Ibu kenapa dalam proses pembelajaran sampai dikritik oleh Seperti pengawas? ya pengawas Bu keberatan dengan cara saya Bu, Ya, tidak menggunakan buku teks. oh, iya. Ya, Jadi Ibu dikritik karena tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran. iya Bu, iya. Iya. Terus, memangnya kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Ini Bu, sebenarnya saya dalam proses belajar mengajar di kelas Bu itu, Ya. saya mengajarnya itu menggunakan berbagai sumber Bu. Kadang saya menyuruh anak-anak mencari referensi di perpustakaan. Ya. Beliau tersinggung. Oh, iya. Jadi karena Ibu tidak menggunakan buku teks sehingga proses pembelajarannya Ibu abaikan dalam buku teks itu. Ibu hanya menggunakan referensi video dalam proses pembelajaran. Terus, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks tadi? Ya itu Bu tadi, karena saya lihat anak-anak lebih termotivasi kalau saya ajak ke perpustakaan cari referensi dan juga diajak untuk menonton video Bu. Ya, kalau menurut saya Bu, sebenarnya sumber belajar itu juga bagus semua yang Ibu lakukan, tetapi mungkin menurut pengawas kita juga tidak mengabaikan buku teks ya Bu. Menurut sebenarnya sudah bagus. Lalu bagaimana hasil dari mengajar Ibu menggunakan sumber belajar yang Ibu ketahui, yang Ibu lakukan? Ya, sebenarnya saya juga berpikir apa yang dikatakan pengawas itu Bu, ada benarnya juga Bu, karena saya lihat ada juga siswa kurang berminat menonton. Ibu, saya merasa kurang nyaman. Ya. Di rumah kepikiran terus dan masalah ini akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Bu. Ya, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, itu Bu, tadi saya merasa kurang nyaman. Jadi sampai di rumah teringat terus Bu apa yang dikatakan pengawas tadi. Sangat berefek ya Bu dampaknya. Ya, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman Bu itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada
kepala sekolah. Jadi saya takutnya nanti akan menjadi masalah di kemudian hari, Bu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks dari sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga membuat pengawas juga merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Ya, mungkin iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah ya, Bu? Kalau menurut saya untuk masalah Ibu ini, Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjalankan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Ya, iya Bu, mudah-mudahan seperti itu ya, Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Begini Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya, Bu. Lalu apakah ada hal yang lain yang Ibu ingin lakukan? Begini Bu, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran ke pelajar yang baik, Bu. Ya, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Apakah akan menggunakan buku teks? Jadi saya akan teks untuk belajar utama, walaupun nantinya yang kemarin akan saya terapkan juga karena saya merasa nyaman dengan cara tersebut. Iya, langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Ya, syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega. Karena jujur Bu, saya takut mengambil langkah menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah, Bu. Ya, betul. Saya juga sependapat dengan Ibu. Syukurlah kalau Ibu bisa merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu ingin lakukan? Untuk hal itu, Bu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Bu. Iya. Lalu dukungan seperti apa yang Ibu ingin dapatkan untuk membuat komitmen ini? Itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan begitu, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu bisa bekerja dengan senang hati tanpa dihantui rasa yang bersalah. Amin, Bu. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Saya sekarang, Bu, sedikit agak lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, Bu. Sama-sama. Maaf, Bu, mengganggu waktu Ibu. Ya, tidak apa-apa, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop. Dah, oke, baik. Assalamualaikum Bu Fira, Bu Andi Fira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Bu Andi Fira, hari Minggu mengganggu. Hari libur. Tidak apa-apa. Iya. Iya. Ini Bu Fira, maaf saya ambil waktu liburnya. Saya mau di coaching ini Bu Fira. Ada masalah sedikit di sekolah terkait dengan pekerjaan. Oh iya, tidak apa-apa Bu. Silahkan. Ini akhir-akhir ini lagi sibuk, banyak kegiatan di sekolah. Nah, ini ada masalah sedikit sih dengan hati saya agak-agak
Agak-agak jengkel. Boleh cerita sedikit ya Ibu Vira? Ya, iya Bu, bisa silakan Bu. Iya. Begini Bu Vira, terkait hubungan saya dengan teman-teman di sekolah. Sebenarnya sih hubungan secara emosional itu baik-baik saja. Cuman terkadang saya agak jengkel dengan teman-teman karena sebagian teman itu misalnya dalam sebuah kepanitiaan ya, biasa kan kita dilibatkan dalam Iya, iya, sebuah iya, kepanitiaan kegiatan. Nah, ada iya Bu. beberapa teman ini yang tidak sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, tupoksinya ceritanya ini. Nah, saya mau minta ini sarannya Bu Andi Vira, ada tidak yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kesadaran teman-teman ini agar mereka sadar dengan tugas dan tupoksinya masing-masing. Begitu, Bu Andi Vira, sudah dapat ya? Iya, iya. Oh, begitu ya. Kira-kira menurut Heeh. Ibu apa yang jadi? Saya berpikir kenapa teman-teman berbuat seperti itu, kemungkinan mereka kurang atau tidak paham dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Atau kayaknya mereka memang mau tidak ambil pusing, bermasa bodoh kesannya seperti itu. Apa kalau bahasa Bugisnya itu dek nule masarai. Saya sih pikirnya begitu Bu Andi Vira. Oh, kalau begitu Ah, saya mau perjelas dulu dari iya. pembicaraan tadi Ibu Rosnedar. Kira-kira Heeh. apa yang Ibu Rosnedar harapkan dari ini perbincangan kita ini? Heeh. Saya sih berharap saya punya cara atau strategi untuk mengembalikan kesadaran teman-teman agar mereka menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Paling tidak mereka melaksanakan kalau dikasih tugas kepanitiaan, mereka tahu dan mau melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sederhana saja sih Bu Andi Vira. Itu. Oh, oh Ada jadi tidak begitu ya. cara, ada tidak cara atau Oh, strategi yang bisa saya lakukan untuk melakukan pendekatan kepada teman-teman ini agar mereka sadar dengan tugas dan tanggung jawabnya. oh, jadi Ibu Rosnedar ingin agar Heeh. teman-teman di sekolah memiliki kesadaran untuk Iya, melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya, begitu Bu. Eh, benar nah, sekali Bu Andi menurut Bu, Vira. nah menurut Bu Rosnedar ini kesadaran rekan kerja yang seperti apa yang Ibu harapkan? Sederhana saja sih Bu Andi Vira. Paling tidak kalau misalnya mereka jadi sekretaris lah, mereka tahu, oh kalau sekretaris itu tugasnya begini. Kalau di seksi ini perlengkapan tugasnya adalah menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam sebuah acara atau kegiatan. Intinya mereka melaksanakan jobnya sesuai dengan yang diberikan. Itu sebenarnya sih Bu Andi. Kalau tidak bisa melaksanakan, ya paling tidak akan mengarahkan anak-anak untuk membantu melaksanakan tugasnya. Seperti itu. Kira-kira apa yang Ibu Rosnedar punya atau punya cara atau punya Heeh. strategi untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Iya, benar Bu Andi Vira, saya sih sudah pernah waktu karena sudah capek, jadi saya berpikir kira-kira apa nah saya pernah terapkan cara ini, buat kalau di SK kepanitiaan itu dilampirkan job desk-nya. Job desk itu adalah job description, deskripsi tentang pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman. Jadi kayak kalau seksi konsumsi tugasnya adalah menyiapkan konsumsi, mengordinir bentuk atau model konsumsi yang akan diberikan, yang akan dipakai dalam kegiatan tersebut. Itu saya lampirkan job description ketika saya menjadi panitia inti sekretaris, saya lampirkan job deskripsi dalam kepanitiaan tersebut. Seperti itu Bu Andi Vira yang pernah saya Oh, tempuh. ya, ya. Nah, terus Ya. bagaimana? Apakah yang Ibu lakukan ini membuat job description itu berhasil? Lumayan sih, tapi tidak terlalu maksimal. Beberapa orang kemudian tahu, tapi lebih banyak yang ini,
yang tidak melaksanakannya. Tidak saya katakan berhasil, Pak, tidak terlalu ini sih efektif ternyata strategi ini. Oh, jadi cara ini lumayan ampuh ya, Bu. Iya, lumayan sih, Untuk tapi tidak terlalu efektif, Bu Andivira. iya, tapi bisa menggugah kesadaran teman-teman ini. Bisa Eh, sedikit, bisa. Ya, atau ada Halo? ya. Iya, boleh diulang pertanyaannya, Bu Andivira? Kayaknya jaringan agak Jadi kurang bagus. tadi cara yang Ibu lakukan tadi cukup ampuh ya. Ada sedikit menggugah kesadaran teman-teman untuk melakukan tupoksinya, walaupun hanya Iya. sebagian saja. Iya. Atau ada cara lain yang Ibu bisa terapkan lagi? Ya, seperti itu. Saya berpikir begini, Bu Andivira. Saya pernah memikirkan ini, kira-kira bagus diadakan evaluasi tentang atau laporan tentang kinerja dari teman-teman ini. Nah, yang bisa melakukan evaluasi itu adalah para pejabat, semisal kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Saya juga berpikir begini, kita butuh melakukan pendekatan personal seperti yang Ibu Andivira lakukan ke siswa-siswanya. Ya, kemungkinan kayaknya bagus juga kalau guru-guru itu, rekan-rekan sejawat itu didekati juga. Istilahnya dibujuk-bujuk, dipalece, bilang, Ibu harusnya begini. Maksudnya tidak mendikte mereka, tetapi disentuh mungkin hatinya. Tapi kayaknya yang bisa melakukan ini adalah para pejabat. Kalau saya sih enggak berani saya, Bu Andivira. Ya. Kalau siswa mungkin. Iya. Ya, nah, seperti itu. Wah, ternyata ini Ibu Rosnedar ini hebat ya. Artinya Ibu Rosnedar ini punya banyak alternatif untuk mencapai ada sih tujuan beberapa. Cuma ini aksinya yang belum kejadian. Oh, iya. Nah, di antara alternatif ini yang Ibu lakukan, kira-kira di sini yang mana yang akan Ibu coba maksimalkan penerapannya? Kalau saya sih, Bu Andivira, yang job desk itu kayaknya hasilnya kurang efektif. Saya mau lebih fokus ke berkolaborasi dengan pemangku jabatan ini. Biasanya kan kalau anak buah itu mereka takut kayaknya mendengar kalau bosnya yang ini. Iya. Jadi ini kayaknya saya akan lebih tingkatkan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan para wakil kepala sekolah supaya mereka juga melakukan pendekatan personal dan sekali-sekali itu mereka melakukan evaluasi terhadap kinerja teman-teman. Jadi secara tidak langsung itu semoga dengan pendekatan personal dan evaluasi itu hati teman-teman itu tergugah untuk berintegritas dengan pekerjaannya. Itu sih yang ada di pikiran saya, Bu Andivira. Nah, dari cara yang Ibu pilih tadi, apakah kemungkinan Ibu akan mendapatkan hambatan-hambatan dari apa yang Ibu lakukan ini? Iya, kayaknya ada sih sedikit mungkin. Kalau kepala sekolah, kayaknya saya kebetulan kepala sekolah saya perempuan, jadi kayaknya tidak masalah. Saya juga sudah pernah komunikasikan ini. Kemungkinan beberapa wakasek mungkin yang kurang respon ya. 1-2 orang wakaseknya yang kurang respon atau dia kasusnya sama dengan saya. Tidak enak juga memberikan ini kepada teman-teman. Jadi kayaknya hambatannya sebatas itu, Bu Andivira. Ya. Jadi menurut Ibu Eda, ini apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi tersebut? Jadi ini tadi memperkuat dengan kepala sekolah itu yang paling utama. Kemudian wakil kepala sekolah yang bisa diajak berkolaborasi ini yang
diintenskan komunikasinya untuk mengajak juga dua wakasek yang lain ini, jadi kolaborasinya itu maksimal. Jadi kalau satu orang kepala sekolah, 4 orang wakil kepala sekolah, saya kira itu sudah lebih dari cukup untuk menggugah teman-teman melakukan pendekatan personal ini, Bu Andi Fira. Itu. Jadi itu yang bisa saya lakukan kayaknya nanti. Ya, jadi rencana itu Ibu itu tadi untuk mewujudkan tadi yang bagaimana kesadaran teman-teman dalam melakukan tupoksinya. Kira-kira masih ada tidak Bu yang yang Ibu akan saya akan melakukan pertemuan 4 mata, mungkin maksudku dengan para wakasek ini duduk bersamalah dulu. Duduk bersama dulu dengan para pejabat ini untuk mengutarakan apa yang menjadi keluh kesah saya. Nanti kepala sekolah ini, para wakasek ini juga akan membantu saya memikirkan bagaimana menerapkan strategi atau cara ini. Itu, Bu Andi Fira. Ini Bu, kira-kira apa ukurannya jika Ibu berhasil menerapkan strategi tersebut? Kenapa Bu Andi Fira? Boleh diulang? Ya, kira-kira apa ukurannya jika Ibu berhasil menerapkan strategi tersebut? Oke, ukuran keberhasilannya Bu Andi Fira, alhamdulillah, semoga ini berhasil. Jika teman-teman tanpa emosi lagi, mereka sudah bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sadar dari dalam, motivasi intrinsiknya sudah bagus, seperti itu ukuran keberhasilannya mungkin. Ya. Jadi menurut Ibu, komitmen apa yang harus dilakukan terhadap usaha yang sudah Ibu lakukan ini? Ya, saya punya tekad kuat ini Bu Andi Fira, insya Allah dalam waktu dekat ini, semoga saya akan terus berusaha sampai strategi ini berhasil. Tidak mesti semua harus teman-teman sadar memiliki motivasi intrinsik, tapi paling tidak 50% dari 60 teman saya di sekolah itu motivasi intrinsiknya bagus. Paling tidak kalau sudah sebagian besar bagus kan akan menggugah teman yang lain, kan begitu Bu Andi Firadi? Iya. Kalau sudah lihat contoh yang baik, semoga teman-teman juga yang lain tergugah. Begini Bu, jadi rencananya kapan Ibu akan memulai acara ini? Kayaknya dalam waktu dekat ini, apalagi dalam waktu dekat ini ada kegiatan besar, acara pisah tamatnya siswa kelas 12, dan ini butuh kolaborasi tim. Tim yang banyak, jadi kalau hanya sebagian saja, jadi kemungkinan pekan ini akan saya mulai kolaborasinya dengan para wakasek untuk melakukan dulu pendekatan personal dengan teman-teman yang ada di sekolah Bu Andi Fira. Jadi paling pertama saya akan menemui dulu Ibu pimpinan. Iya. Oh iya. Jadi kapan saya tunggu progresnya dari usaha yang Ibu lakukan ini? Saya tidak janji, tapi kayaknya kalau seperti Ibu Fitri tadi butuh waktu 1 bulan, mungkin 1 hingga 2 pekan. Saya lihat dulu bagaimana nanti ininya, ketika kegiatan pisah tamat, kan nanti hasilnya bisa dilihat di situ. Kalau teman-teman sudah berkolaborasi semua bekerja, ya artinya pendekatan yang ini sudah saya anggap ya 50% berhasil lah buat Divira. Ya, baiklah. Tunggu informasinya ya, Bu Rosmeda. Semangat ya. Oke, Bu Andivira. Terima kasih sudah di coaching. Terima kasih, Bu. Sama-sama.